kita ngomongin tentang untung cepat. Untung cepat tuh menurut gue feature tuh bisa jadi salah satu pintunya untuk bisa menstabilkan hidup lu selama 5-10 tahun. Lu cukup trading dalam waktu 3 bulan sebenarnya. Kalau lu apa? Cara tradingnya? Gue scalping sih. Oh, scalping. Iya. Jadi lu nggak pernah nahan lama. Trading cuma 1 menit doang, bro. Banyak yang bilang bahwa trading future itu haram. Apa pendapat lu? Menurut gue sih sah-sah aja ya. Mungkin gini, yang ngomong track haram kalah kali, ya kan? Iya. Kalau kalah haram, kalau menang halal gitu Ya, ini sama kayak cerita aja kayak gini ceritanya. Aduh, makan bro. Aduh bro, haram bro makan bro. Tapi beda agama halal. Berapa modal yang enak untuk scalping? Di $200,000 sih. Oke, kalau punya $200,000 baru cocok scalping. Scalping. 3 koin yang paling lu bullish. Apa ya? So far lu pernah loss nggak trading futures? Gua dan tim sih pernah sampai 8 miliar lah. Pernah loss 8 miliar? Wow. Terus gimana? Gimana bisa dapat kembali itu? Halo sobat komunitas kripto. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ya, jadi beliau adalah CEO dari PT Inovasi Kapital Mandiri, founder dari Innovate Blockchain Meet, founder dari Jakarta Crypto Fest. Dia juga adalah CMO dari iCrypto Group. Dan ternyata beliau ini juga adalah sutradara film dan pernah menjadi drummer, ya. Wow, ini gue baru tahu nih yang bawa-bawa ini, karena selama ini taunya kan kripto ya. Iya, Justru hari ini bener. kita pengen kulik-kulik lagi. Lebih dalam ya. Ya, nah, Oke. mari kita sambut Bro Rudy. Yeay, selamat sore. Sore. Gimana bro? Apa nih? Thank you dulu pertama-tama udah luangin waktunya buat hadir di podcast Kongko Komunitas Kripto di tengah kesibukannya bro. Gue yakin bro sibuk banget kan urusin event ya kan. Kayaknya kemarin baru event di Universitas Pancasila Iya, dan bakal banyak lagi event-event di Jakarta kan ya. Benar. Jadi ya kembali lagi yang kita lakuin kan sebenarnya kembali lagi untuk ya buat industri kripto di Indonesia ini biar jadi lebih rame lah. Betul. Gitu. Paling ya begitulah, di antara kesibukan gue mencoba untuk mencoba untuk selalu memberikan edukasi lah kepada masyarakat ataupun kepada teman-teman yang baru masuk kripto gitu. Berarti edukasinya lebih ke arah event ya. Kenapa lu memilih event? Dan gue lihat event-event yang lu bikin banyak di universitas-universitas. Apa nih yang lu lihat bro? Iya, kalau gue bilang kan kembali lagi pada dasarnya kripto ini kan sesuatu industri yang baru bro. Tuh. Dan gue tuh selalu sadar bahwa teknologi itu kadang-kadang nggak bisa langsung diterima sama saat ini, kadang-kadang bisa diterima nanti di 5 tahun selanjutnya. Nah seperti yang udah pernah kita bangun dari dulu kan, dari 2020 2021 ternyata kan meledaknya sekarang kan. Tapi kan meledaknya juga baru kulit bro, belum terlalu dalam. Belum ngomongin tentang pekerjaannya, orang baru tahu investasinya kan. Banyak orang masuk di kripto trading lah ya. Trading, investasi kan, bukan mereka nggak ngelihat bahwa ini nih ada project yang bisa dibuat atau ini nih ada lapangan pekerjaan. Nah jadi banyak ruang-ruang yang menurut gua orang taunya cuman Bitcoin nilainya berapa, tapi mereka nggak ngelihat ini adalah sebuah ekosistem ataupun sebuah industri baru gitu sih. Kalau makanya gua fokusnya ke anak muda. Kita nggak tahu bro, 10 tahun atau 15 tahun lagi anak muda ini ya seumuran kita ya kan. Nah itu yang akan jadi leader-leader dari perusahaan-perusahaan teknologi. Kita nggak akan pernah tahu negara kita akan seperti apa ke depannya. Jadi kalau seandainya kita nanam benih dari sekarang, menurut gue bisa jadi impact luar biasa untuk 15 atau 10 tahun ke depan. Menurut gue itu. I see. Jadi nanam benih kita bro. Nanam benih ya, itulah kenapa gue lihat event-event yang lu bikin lebih banyak di universitas-universitas. Iya, setuju, gitu ya. Benar. Iya. Dan pada dasarnya kan gue selalu buat event kan sebenarnya fokus gue adalah spotlightnya adalah project lokal kan. Gue bilang project lokal. Mau itu yang gagal, mau itu yang masih berjalan, mau itu yang sedang lagi berjuang ya kan. Ya menurut gue itulah bisnis ya. Betul. Itu kan bisnis kan. Betul. Jadi menurut gue ya itu yang harus disupport gitu. Kalau seandainya kita nggak saling support, karena industri ini masih belia banget. Betul. Jadi kita nggak usah sibuk sama dramanya. Jangan ngerasa sok kuat, ngerasa sok hebat. Udah kita semua setara. Kita saling pegangan. Industri ini akan maju ke depan dan anak-anak muda di depannya itu ya mereka pasti pasti punya harapan besar juga lah untuk industri ini. Ya kita buka ruang sebesar-besarnya. Apalagi ini internasional kan. Gitu. Menurut gua sih itu sih gitu. Iya. Jadi bagus banget ya. Tadi lu ada bilang walaupun project kripto lokal yang gagal atau udah stop pun
kita tetap undang ya. Tetap undang, tetap maksudnya gini. Kita nggak pernah tahu banyak project-project kayak di luar kan, lu tahu sendiri lah project-project kayak kayak misalnya Luna kan hancur kan, tapi kan dia harganya tiba-tiba naik lagi segala macam. Nah, oke, terlepas dari kasusnya ya, kita ngomongin tentang project ataupun bisnisnya, itu kan berarti kan ada sebuah hal yang kayak kemarin lah Nokia kan baru sahamnya kan tiba-tiba naik kan, diinjek siapa itu gue lupa, diinjek sama salah satu gue lupa lah pokoknya gue lihat saham Nokia itu tiba-tiba gede. Nah itu kan bisa jadi bahwa itu menunjukkan bahwa perusahaan walaupun sedang turun-turunnya itu pasti ada kesempatan untuk naik bro. Nah kita sebagai pengusaha anggap aja kita punya bisnis kita lagi turun ya kan, lagi jelek, lagi ada kasus apa, lagi ada kendala apa, siapa yang bantu kalau bukan teman bro? Betul. Iya kan, apalagi ini kan kalau kita ngeliat muka-mukanya industri kripto ini kan, Oh dia. Lu lagi. Maksudnya kenal. Nah, sedangkan industri orang-orang yang pada mau masuk ini, anak-anak muda ini kayak bingung gimana caranya gue mau kerjanya ya. Apa masa gue dipaksakan sebagai konsumen terus? Ya dong, kita harus sebagai produsen juga dong. Iya betul. Masa kita dipaksa untuk konsumen doang? Konsumen oke, untuk secara pribadi, tapi kan ada yang namanya investasi, ada yang namanya kerja bro. Lu juga sama dong. Setuju. Ada investasi, ada kerja. Nah investasinya mereka udah melek, kerjanya belum. Iya itu maksud gua dua hal ini harusnya beriringan kan. Dan ruang-ruang dari anak-anak kampus ini kan mungkin bisa mereka magang di sebuah project, ataupun mereka punya paradigma bahwa oh ada ya ternyata namanya BD ya, oh ada ya namanya community manager ya. CM ya. Itu aja mereka belum sampai ke situ bro. Sebenarnya menurut gua ya. Ya karena yang dibahas sorry to say, yang di highlight sosial media sekarang yang bukan di situ. Betul. Yang lebih ke mendobrak paradigma. Setuju gua nggak masalah sama itu. Tapi kembali lagi kita ini semua kan punya peranan masing-masing nih. Nah mungkin peran gue di bagian itu tuh sekarang. Sekarang ya, karena dulu 5 tahun yang lalu peran gue cuma edukasi untuk jualin mesin gue doang kan. Mesin crypto mining dulu kan. Dulu gitu. Crypto mining ya. Kita ketemu mining di Singapura waktu lu masih fokus mining ya. Iya, crypto mining. Oke. Ethereum ya, waktu itu Ethereum masih proof of work. Ya, masih bagus lah, masih bisa cetak duit terus lah kita, ya kan. Nah, tapi kan dengan kendala teknologi, apalagi teknologinya sangat ini kan berubah-berubah kan, dan jadinya gua dari CMO iCrypto itu gua mikir nih ya kan, crypto mining udah enggak seksi. Jadi sebenarnya gini bro, kita pun buat bisnis crypto mining itu tuh sebenarnya pada dasarnya itu karena apa ya? Karena pas COVID itu kan orang punya kebutuhan selain investasi trading, mereka juga pengen mining kan. Dimana waktu itu pun juga kita pertama kali yang nyiptain, karena pada saat itu industri crypto mining tuh kayak nutup. Mereka tuh kayak punya crypto mining nggak akan mau ngasih tahu. Iya, malu-malu ya. Banyak orang malu-malu ya. Dan nggak mau ngasih tahu caranya bro. Kita pertama kali di Indonesia ngasih tahu caranya. Nah untuk mengedukasi crypto mining ini kan, ini kan gue ibarat logikanya gue cuma fokusnya jual crypto mining. Tapi gimana caranya mereka mau masuk crypto mining, sedangkan crypto nggak tahu. Mereka taunya mesin cetak duit doang kan. Nah makanya gue edukasi dulu tuh dari Jumat sampai Minggu itu di kantor gue. Tiga sesi bro. Oh gitu. Jadi dari dulu capek banget gue ngedukasi. Iya. Edukasi itu berarti orang umum siapapun umum datang. Jadi gue nggak ngomongin tentang mining doang, gue ngomongin edukasi. Jadi terbiasa tuh bro, gue kayak les aja tuh. Gue buka gitu. Kalau sekarang kan gue udah buatnya IP kan jadinya kan, kayak Innovate Blockchain Meet, Jakarta Crypto Fest sebentar lagi yang mau akan gue buat. Ada beberapa lagi yang mau gue buat. Itu kan udah bentuknya intellectual property ya. Nah kalau dulu itu gue mah edukasinya edukasi pamflet poster Instagram doang bro. I see. Gitu. Jadi memang fokus gue adalah kemarin tuh edukasi untuk orang beli mesin gue. Kalau sekarang tapi semakin gue dalemin edukasi itu sendiri, jujur bro, kan lo tahu kan profil gue kan seniman kan sebenarnya kan, basic gue kan storyteller gitu kan, sutradara, visual, foto, video, music, ya kan. Tapi kenapa gue bisa kesentuh di situ sebagai seniman tuh, gue tuh ngelihat bahwa ada revolusi di sini, di cryptocurrency itu ada revolusi di situ, revolusi teknologi dan revolusi keuangan kan. Nah di revolusi keuangan bahwa ternyata seru bro, kan anak cowok nih biasanya kan kalau ngomongin
konspirasi itu seru banget ya. Jadi kan kayak ngelihat ternyata benar ya, sistemnya memang harus berubah gitu. Terus teknologi juga, wah ternyata blockchain itu seperti ini gitu. Untuk orang seni ke teknologi itu kan jauh banget ya. Tapi kembali lagi, kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi, bro. Betul. Dan harus bisa membuka pikiran kita seluas-luasnya. Ideal itu kan berpikirnya kita nggak bisa terbuka kan. Mau idealis di dalam musik ataupun segala macam, tapi mereka tidak membuka diri juga berbahaya kan. Karena sedangkan ini adalah fundamental. Ekonomi adalah fundamental. Keseharian lu makan di situ, tidur di situ, pakai uang itu, lu beli apartemen, lu buat aset, lu memvalidasi diri lu kan lewat uang semuanya. Betul. Untuk saat ini ya. Nah, uang itu dengan secara bisnis mungkin lewat di industri lu, oke, lu bisa hidup, tapi bisa jadi industri lu tuh kalau misalnya lu bisa gagal, lu kan bisa pindah ke kripto. Lu bisa investasi lu kripto. Misalnya gue musisi, gue punya band, ya kan, gue produser segala macam. Aduh, income gue nih nggak ada nih. Ya udah, mungkin duitnya gue bisa belah untuk satu trading fund, ya kan, untuk jadi trade fund nih, ya kan, untuk funding gue jadi kalau misalnya seandainya rental studio gue nggak terlalu sukses, gue ada investasi gue bisa nutupin. Betul. Logikanya kan kayak gitu. Setuju. Kan. Jadi passionnya dapat, investasinya dapat juga ya kan. Nah, orang kan taunya sekarang ya beli aset, beli rumah, beli mobil, beli kapal pesiar, ya kan. Tapi kan ada juga nih aset yang menurut gua yang lu juga mesti perlu pikirin. Karena apa? Karena masih ada peluang besar, yaitu di mana di cryptocurrency ini sendiri. Aset digital ya. Aset digital ini sendiri ya gitu. Jadi menurut gua ini kita punya PR besar lah. Gue setuju. Punya PR besar banget. Karena gue ingat banget 2021 waktu belum OJK, Bapepti aja. Waktu itu kemarin kan kita kayak jelasin di Bapepti waktu itu ya. Sekarang kan OJK udah pindah. Nah, Bapepti itu kan kita ngajarin, ya mereka ngerti bagaimana itu crypto mining segala macam. Mengajarin pemerintah, ngajarin masyarakat, PR kita banyak, bro. Iya, setuju. Pemerintah juga harus kita selalu kasih masukan kayak gini. Pemerintah, ya kan. Tapi makanya untungnya ada asosiasi kan, ada ABI, ada ICCA, ya kan. Itu yang bantu tuh ke pemerintah kan. Tapi kan itu kan harus dikasih informasi terus kan. Betul. Nah, tapi kalau untuk yang ke bawah nih siapa, bro? Apa sih, bro? SOP-nya untuk bisa ngasih tahu anak mahasiswa punya duit lu tinggi, trading bisa momentum, bro. Benar. Gua maksudnya trading orang bisa cuan, misalnya bisa 30 atau 40 M sekalipun itu bisa trading, dia trading momentum. Tapi secara itu kan baru ilmu trading, belum ilmu fundamental. Banyak, bro, bidangnya banyak banget. Betul. Kan? Gua setuju sih sama lu. Bidangnya banyak banget, niche-nya banyak banget. Terus belajar kripto tuh bukan lu belajar koinnya doang, lu harus belajar checks-nya, lu harus belajar DEX-nya, lu harus belajar GameFi-nya, lu harus belajar DeFi-nya. Allahu Akbar, banyak. Iya. Tapi justru bukannya itu bagi gua ya, karena banyak lah dan ngejelimet lah, itu yang menjadi peluang loh. Karena setuju. Friction to entry-nya susah. Jadi orang mau masuk itu kadang mereka langsung mental, ini apa sih kripto, ya kan? Bener nggak? Sekali gue ingat banget dulu gue awal download Binance ya. Dulu kan nggak ada yang lain-lain Binance. Sebegitu download, tombolnya banyak banget. Gue mesti mencet yang mana nih? Bingung kan? Bener. Tapi justru disitulah gue melihat satu peluang gitu. Kalau kita pelajari, kita akan menjadi orang-orang yang awal, bener nggak? Dan gue setuju sama lo, ini adalah revolusi keuangan yang banyak orang belum tahu. Dan sayang sekali masyarakat di Indonesia taunya trading doang kayak yang lu bilang, ya kan? Sebenarnya kita bisa bekerja di dunia kripto. Peluang bekerja di dunia kripto tuh luas banget. Contoh kayak kita dari 2021 kita bangun project, sama seperti bro juga bangun project. Kita tuh di Indonesia doang. Kita tuh bahkan di Jambi loh, di kota yang sangat kecil. Tapi market kita itu global. Ya kita nggak usah ngomong soal bikin project lah. Kita bilang soal kerja aja. Kayak lu bilang jadi community moderators, bener nggak? Jadi apalagi ya, bisa jadi BD, jadi marketing, jadi apa? Everything is done online gitu kan. Bener nggak? Lu nggak perlu onsite ke kantor dan lain-lain. Banyak orang yang belum tahu itu. Jadi saran saya dan saran Bro Rudy, gue juga yakin sama kepada teman-teman yang baru mau terjun di dunia kripto. Mungkin kekurangan modal, gak usah pikir soal investasi dan trading. Bagi gue ya. Benar.
pikir dulu bagaimana cara menghasilkan di dunia kripto, karena ini adalah suatu peluang. Setuju. Bener gak sih? Nggak perlu lu pikirin investasi di Iyalah. kripto, tapi lu pikirin dulu bagaimana lu bisa terlibat Iya. di sini. Iya. Mungkin lu masuk event, lu nanya edukasi segala Betul. macam. Simpelnya adalah lu ikut aja deh. Lu follow Instagram gue Innovate Blockchain Meet. Lu datang aja acara di situ. Gue tuh selalu ngasih kayak lu orang-orang besar nih yang gue undang nih. Lu bisa datang, lu bisa tanya, lu bisa bangun minta nomor WhatsApp, koneksi, pantengin kayak data, Iya, bener. bisa pantengin kayak Pak, saya mau nanya atau segala macam. Memang kadang-kadang risih kayak gitu, tapi maksud gue itu lu harus punya usaha itu Betul, gitu betul. untuk kayak lu masuk ke industri ini gitu. Kalau duit lu, sorry to say lah, lu susah bayar kuliah, misalnya kan, lu bayar kuliah, lu bisa jadi volunteer event. Betul. Iya dong, Betul. volunteer event atau itu basic yang sebenarnya semua orang bisa kalau event kan. Nah, tapi di situ kan lu ada dapat edukasi tuh, Betul. lu dapat ilmu-ilmu tuh ya Kenal kan. sama orang, Kenal ya kan? sama orang. Ditambah lagi sekarang bro, serunya sekarang nggak kayak dulu bro. Dulu tuh event kan berbayar kan. Betul. Sekarang tuh banyak yang gratis bro. Iya, iya. Event iya, gua iya. aja banyak event Gratis ya? Event gua aja gratis gitu. Iya, iya. Jadi Kalau- gimana? How you can survive with those free events? Nah jadi gini, jadi gimana caranya gue survive sebenarnya juga ngos-ngosan, Oke. jujur ngos-ngosan, karena kan gue spending pakai duit pribadi itu di awal tuh. Nah sampai sekarang yang keempat ya, bulan ini kelima, itu gue udah dapat sponsor, Oke. ya kan udah dapat sponsor, tapi sponsornya pun juga nggak terlalu besar, Oke. nggak besar-besar banget. Tolong sponsor, ingat Ya. ingat ya, banyak acara yang mau saya buat, tolong hubungi saya, kita banyak kerjaan. Iya. Nah, Berarti belum untuk for profits bukan lah ya, cuma Bukan. untuk supaya ininya bisa berjalan aja ya. Tapi kan kembali lagi, gue bukan cuman ini doang bro. Gue ada beberapa event kan bukan cuman ini doang. Betul. Nah ada event-event yang lain yang lagi gue persiapkan dan lumayan cukup besar dan ada dealing-dealingnya lah, lumayan lah. Nah selain itu, gue juga ada project-project seperti konsultan juga. Oke, Jadi gue oke. membantu project-project lokal juga sebagai untuk marketing global. Ya, Itu ya, gue ya, ada ya, ya. agensinya bro. Oh, nice. Gue ada agensinya untuk misalnya kayak lu buat token ya kan, Ya. lu konsultasi sama gue udah pernah punya pengalaman untuk konsultan token juga kan. Lu mau kayak gini, lu market global kayak gini, gue punya sosial medianya, tim sosial medianya, gue punya tim marketingnya. Ya udah lu nanti kayak gini aja. Di luar juga pernah bro ngontek kita Oke. untuk ngerjain project luar gitu. Ini yang iCrypto Media atau ya, yang mana lagi? Agensinya yang mana lagi? sebenarnya di bawah PT itu semua. Di bawah PT sebenarnya. iCrypto Media. Oke, Iya. cool. Sebenarnya di PT Inovasi Kapital Mandiri itu. Oke, Iya. PT Inovasi Kapital Mandiri ya. Kan, iCrypto, Trade Squad gua, IBM, Jakarta Crypto Fest kan itu adalah bagian unit-unit IP yang diciptakan dari PT ini kan, PT Siap. Inovasi Kapital Mandiri kan. Belum lagi gua nanti akan mau buat hub juga. Jadi gua yakin sih 2030 ini sih gua lebih ke concern ke kripto lagi. Oke. Maupun gini kan, kemarin kan 2021 2022 berhenti kan, gue juga berhenti kan. Oke. Gue fokusnya Setelah mining itu ya. setelah mining gue fokusnya kan media tetap gue jalanin. Yap. Ini awalnya kemarin kayak gitu. Terus gue fokusnya adalah bangun agency, Oke. bangun agency sosial media gitu. Nah live streaming gitu. Ya. Nah itu gue juga fokus ke situ kemarin kan. Tapi pas kemarin gue lihat kripto naik lagi ya kan, gue mulai coba untuk bangun project di situ. Terus gue udah makin ngedalemin trading juga kan. Kemarin kan waktu 2021 2022 gue taunya cuma spot bro sebenarnya bro. Oke, taunya spot. Gue taunya spot. Kalau misalnya baru-baru ini kan gue baru tahu feature kan. Gue baru tahu feature kan. Nah, Iya, jadi iya. ya lumayan lah. Maksud gue dari situ ada untungnya juga. Tapi gue makin lebih deep juga nih di dalam investasinya nih. Menurut gue kayak oke, berarti cara kemarin kalau misalnya kita ngomongin tentang untung cepat ya. Ya. Untung cepat tuh menurut gue feature tuh bisa jadi salah satu pintunya. Tapi kembali lagi bro, di dalam itu juga punya fundamental yang luar biasa. Betul. Ya kan, dengan price actionnya kayak gimana gitu. Dan dan gue percaya bro, nggak semuanya metode orang itu, sorry ya, kalau misalnya dia punya influencer, dia punya dapat berapa puluh M atau segala macam, bisa jadi metode yang dipakai yang dibawa bisa jadi beda. Oke. Itu kan beda-beda bro. Betul, Sebenarnya betul. Nggak semua kayak mesti kayak gini. Iya, iya. Ada banyak cara lah. Ada banyak cara, betul. Nah jadi disitulah gue juga nemu peluang bro. Ternyata ada edukasi yang mesti
nggak perlu ngasih makan orang, tapi mereka berkembang dengan cara trading. Trading tuh ternyata tuh punya cara trading masing-masing di setiap orang. Setuju. Nah, Kalau lu apa cara tradingnya? Iya, share dong, bener nggak? iya, Ya, cara gue sih sebenarnya kembali lagi, gue tuh nggak pernah, gue scalping sih, oh scalping. Iya. Jadi lu nggak pernah nahan lama. nggak pernah nahan lama. Kalau untuk feature ya, Ya, future. We're talking gua- about future. buset. Kalau anak-anak bilang lu main trading cuma 1 menit doang bro. Oh, 1 menitan. Biasanya kayak gitu, Wow. bisa sampai kayak gitu. Ya cara gue beda. Tapi gue ngerti, biasa main 4 jam juga, biasa main 3 hari 4 hari juga. Kalau nyangkut ya mau Iya, gimana? benar. Mau nggak mau ditunggu kan? Dari scalping menjadi swing ya. Iya. Kalau nyangkut ya. Iya, kalau nyangkut jadi gitu kan. Iya, jadi swing. Nah, dibilang, tapi kembali lagi dari situlah gue makin tambah banyak belajar bro. Gue pengen bangun ekosistem ini lebih sehat lagi. Siap. Dan apa ya? Dan gue tuh kayak ngelihat kayak dulu kan gue berpikir kayak gimana cara bayar hutang negara ya? Kalau lewat crypto mining tuh bisa nggak ya? Bisa Gila kayak lu, gitu. sampai mikirin Gue begitu tuh ya. selalu mikir kayak gitu. Gue sampai dulu ngitung tuh Amazed. perkalian gitu. Gimana caranya hutang negara segini? Gue hitung nih ya kan. Gue hitung kalau misal pendapatan crypto mining dulu satu mesin tuh 8 juta ya kan. Berapa mesin mining yang mesti diinvestasikan negara kita? Oke. Secara riset aja gue berpikir. Iya, Ya kan, matematika anak SD aja ini gue mikir ya kan. Betul. Nah, kalau misalnya Bitcoin kalau misalnya Indonesia investasi Bitcoin misalnya, berapa banyak Bitcoin yang diinvestasikan untuk hutangnya terbayar? Gue kadang-kadang ngitung bro. Wow. Misalnya 8 Bitcoin, oh berarti kita hitung 3 bulan ataupun 2 bulan. Berarti gimana caranya returnnya dapat segitu tuh? Berarti mesti injek segini nih. Iya, Kalau iya, misalnya iya. untuk dapetin returnnya segitu, Sampai segitunya ya. matematika simpel aja. Nah, Iya, jadi iya. kalau misalnya kita ngomongin feature, basicnya kalau seandainya kita kan punya portofolio kan, memang market digonjang-ganjing lah sama market maker. Iya, Saya iya. nggak mau ngomong Trump, Iya, ya kan. iya, betul. Orang pasti bilang, Trump nggak market maker bro. Itu dia dan teman-temannya lah. Iya. Dia dan teman-temannya. Nah, Udah. jadi menurut gua untuk feature ini sendiri untuk bisa menstabilkan hidup lu selama 5 sampai 10 tahun, lu cukup trading dalam waktu 3 bulan sebenarnya. Oke. Menurut gua ya. Yap. Tapi spekulasi juga besar. Betul. 5 tahun 10 tahun juga lu kalau misalnya lu nggak punya metode, itu lu juga bisa kacau kehidupan lu tuh. Keuangan lu tuh juga Oke. bisa berantakan. So far lu pernah loss nggak trading futures? Gua dan tim sih pernah sampai 8 miliar lah. Pernah loss 8 miliar? Ya. Wow. Ya. Terus gimana? How to cope it back? Gimana bisa dapat kembali itu? Iya, kita ya tetap kembali lagi Trading lagi. I see. Iya kan? Tapi dengan skala yang lumayan besar juga gitu. Oke, berapa modal yang enak untuk scalping menurut lu? Kalau gua ya scalping ya enak tuh di $200,000 sih. Oke, kalau punya $200,000 baru cocok scalping. Scalping. Tapi juga size-nya kan kita kecilin kan. Betul. Size-nya kecil banget kalau bisa, dan entry-nya tuh juga 2 atau 3 kripto aja lah. Oh, Yang- oke. jangan terlalu Leverage-nya 2x 3x. Leverage-nya 10x lah. 10x. Oke, 10x, leverage 10x. Leverage 10x. Kalau gua sih standarnya segitu ya. Jangan Iya. jangan Iya. diikutin teman-teman. Jangan diikutin Oke, teman-teman. oke. Rata-rata soal komunitas gue juga sama. Gue tuh nggak akan pernah mau ngasih sinyal atau ngasih cara. Gue cuma bisa ngasih outlook. Biar lu bisa mikir. Oke. Kalau jangan cara gue tuh sama cara lu Beda-beda ya. pasti beda gitu. Beda. Oke, jadi banyak yang bilang bahwa trading future itu haram. Iya. Apa pendapat lu? Pendapat gue bisa dibilang gini loh, kadar halal haram itu tuh kan sebenarnya itu udah masuknya di ranah pimpinan agama ya. Oke. Gue yang brengsek ini nggak mungkin bisa ngomongin halal haram lah ya. Iya lu nggak kan? brengsek lah. Iya kan? Maksud gue menurut gue nggak bisa gue ngomongin halal haram, tapi ngomongin investasi feature gue belum bisa bilang itu, karena gini loh, karena kan anggap aja ya kalau misalnya feature itu, ini pandangan kembali lagi orang bodoh ya. Iya. Nah, kalau seandainya anggap aja kalau di bisnis itu kita ikut bidding kan sebenarnya kan. Oke, bidding ya. Ya ikut bidding kan kayak gitu sebenarnya kurang lebih. Kita siapa yang paling tinggi itu yang menang. Iya, Gitu, iya, kita iya, kayak ini berapa Iya, ya iya. kan, gua $100 $300 Oh, ya. oke. Gua anggap aja kayak bisnisnya kayak gitu. Anggap bidding ya. Ya ngebidding gitu atau lelang gitu. Iya, Itu iya, kan iya. mereka kan kayak gitu kan. Nah, itu kajiannya mesti kayak gimana tuh. Tapi kalau misalnya kita ngomongin feature,
menurut gua sih sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Kalau bagi Oke. gua, Iya, betul. Kenapa? Karena gini. Kenapa sih lu bisa bilang Haram. itu haram ataupun halal kalau itu uangnya itu uang lu sendiri? Iya. Dan itu adalah maksud gua uang lu yang lu cari itu kan keputusan lu untuk lu berinvestasi di mana aja. Ya udah nggak ada mau robot trading sekalipun yang scam menurut gua karena itu udah keputusan lu secara dewasa. Lu harus terima. Iya. Mungkin gini, yang ngomong track haram kalah kali, ya kan? Kalau kalah haram, kalau menang halal gitu ya. Ini sama kayak cerita aja kayak gini ceritanya kalau misalnya, aduh, makan babi bro. Aduh bro, haram bro makan babi bro. Tapi cipokan beda agama halal. Bener juga ya. Jadi maksud gua ini apa ya kalau gue bilang ini sih masih cara pandang masing-masing. Cara pandang. Tapi kan ingat bro, gue di Dubai waktu 2021 orang Bitcoin halal haram nih segala macam. Bro, license Islam Federasi Islam atau apapun itu ya organisasinya itu mereka tuh ada meriset yang Solana halal, Ethereum nggak bisa disebutin, Doge nggak bisa disebutin, Bitcoin halal. Itu ada license yang kayak gitu. Okay. Nah menurut gue negara kita kenapa nggak buat itu? Menurut gue ya itu salah satu yang bisa ngomongin ini nih halal haram tuh dibawa kemana tuh? Ya belum ada ya. Mungkin mereka riset dong. Mungkin belum dilirik kali di Indonesia. Ya, jadi gini, jadi statementnya enggak abu-abu bro. Jadi kalau misalnya lu bilang halal haram, ini MUI ya udah dong MUI kasih lembaga untuk penilaian yang haram apa, yang halal apa. Betul. Bitcoin. Soalnya di Dubai waktu itu gue lihat ada mereka not Bitcoin halal, Ethereum halal misalnya, Solana halal, Doge makruh misalnya kayak gitu kan. Boleh dibeli atau enggak. Jadi maksud gue gue ngerasa Indonesia itu industrinya masih baru. Kalau kita mau ngecap halal haram rugi bodong tuh terlalu dini juga. Oke. Yang harus kita lakukan adalah secara fundamental kita harus riset lebih dalam lagi, kulik lebih dalam lagi. Nggak perlu investasi. Besok masih ada kripto, lusa masih ada kripto. Tapi kalau bisa bisa riset dari sekarang kenapa enggak? Betul. Dan kalau balik lagi kalau menurut saya futures ya, menurut gua futures tuh yang paling penting adalah money management. Dalam artian lu misalnya punya 100, lu jangan gamblingkan semua ke futures. Kalau lu gamblingkan semua ke futures, apalagi lu pakai uang panas dan lain-lain ya itu salah lu sendiri. Bener nggak sih? Ya kalau lu nih berapa persen dari portfolio lu yang lu gunakan untuk trading? Kalau gue sih 20%. Masih sehat. 20%. Kalau gue 20% karena budgeting gue itu secara pribadi ya, gue tuh lebih fokusnya kan untuk pengelolaan bisnis kecil gue kan. Betul. Jadi gue 20%. Ini tapi gue akan naikin lagi portofolio karena kita tetap di negara yang semuanya nggak kripto banget. Kecuali kalau kita ini negaranya semua kripto banget ya. Uang semuanya kita bisa pakai kripto nih. Oh, ngerti nggak lo? Jadi kan ada duit yang mesti. Jadi ya. Iya. Lu ada parkir juga di fiat gitu-gitu lah ya. Gitu. Jadi nggak bisa full kita pakai kripto semua. Kalau seandainya di Indonesia semuanya bisa bertransaksi lewat kripto ya gue pasti mungkin kripto semua ya. 100% gue kripto. Gitu. 100% gue di Bitcoin USDT ya kan. Bitcoin yang stable-nya di USDT aja tuh untuk 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 bisa sesuai dengan harga. Misalnya gua nyewa stage, gua nyewa apa gitu. Oke, paham. Nah, jadi lu udah cerita nih perjalanan kripto dan masa depan, tapi lu belum kasih tahu cerita sama kita nih gimana lu bisa masuk ke kripto. Pasti dulunya kan industrinya pasti musik, kreatif gitu-gitu kan. Iya. Siapa yang menjebak lu di sini? Sebenarnya kembali lagi kan bos gua itu Budesi itu kan lu tahu kan tahu. Yang punya crypto mining Indonesia itu kan. Pertama kan gua kerja sama dia kan. Dan memang sama suaminya juga Joko Crypto itu kan. Jadi kan kita bertiga deket banget kan. Dan pada dasarnya gue kayak sebenarnya gue udah tahu Bitcoin bro. 2016 waktu gue pertama kali buat PH itu gue ditawarin Bitcoin waktu itu. Oh ya? Yes. Tapi apa yang lu pikirkan pada saat itu? Kembali lagi bro, edukatornya bangsat. Ya. Kenapa dia bilang apa? Karena dia tidak menjelaskan secara detail. Nah, yang dia bilang Bitcoin bagus nih harga segini. Oh gitu aja. Itu kan enggak apa sih gitu. Iya. Kayak lu nawarin time zone nih harganya segini nih, enggak ada interesting. Kalau ada fundamentalnya. Kalau seandainya gue pada waktu itu gue balik 2016
yang ngejelasin itu gua pasti gua masuk. Iya. 100% gua masuk. Iya. Kenapa? Karena dia tidak menceritakan tentang revolusi teknologinya. Iya. Dia mereka tidak ini akan melawan bank, misalnya kayak gitu kan. Oh, itu kan gua masih coba cerita gitu. Enggak ada rasa penasarannya kan, enggak ada ngebuat rasa penasarannya. Jadi gua udah tahu harganya 3,5 juta waktu itu 2016. Really? Waktu itu 3 juta ke 7 juta waktu itu. Masuk gua punya 3 Bitcoin nih kata temen gua bilang. Oh, harganya berapa 3 juta? Oh ya udah gitu. Ngobrolan pepesan kosong aja. Gue inget. Nah pas ketika ini Bitcoin ya gitu. Nah itu gue udah masuk ke Forex tuh bro. Oh waktu itu mainnya Forex. Gue udah main di Forex tuh. Gue main di salah satu aplikasi tuh kan. Gue udah tahu trading tuh. Trading Forex ya. Naik turun ya kan. Belajar itu tuh kayaknya seru nih gitu. Duit angkanya cepet gitu kan. Ada ke situ lah. Tapi gue nggak terlalu deep juga. Ya udah akhirnya karena kalah terus kan. Kalau kalah kan semangatnya jadi kurang. Betul. Loss terus ya kan. Nggak gede sih waktu itu, cuman 1-3 jutaan doang. Kecil. Cuman kan setiap hari trading 100.000, kalah terus. Pernah sih ijo, tapi kembali lagi karena greedy kan. Kebanting. Nah, akhirnya gua lihat crypto mining kita viral waktu itu. Gua masih pelajari nih gimana sih cara sistemnya segala macam. Gue dapat, gua klik, gue bilang kok nyari duit segampang ini ya. Itu yang langsung gue bilang kan, kok kayak gini ya. Oh ternyata dikorek lagi, gue belajar lagi, gue baca buku, gue dengar orang ngomong tentang Ethereum sendiri kan. Udah belajar, udah bukan Bitcoin lagi tuh. Ethereum ya. Ethereum fokusnya kan. Umurnya masih Vitalik dulu masih muda kan. Punya duit berapa triliun dolar nih ya kan. Terus bisa punya OpenSea waktu itu NFT gitu. Anjir, tambah seniman lagi musik kan. Gue bilang anjir keren banget ya industri ini ya. Gitu, bagi gue ini luas banget ya. Gue ngerasa kayak gue lagi di Amerika gitu. Oh gitu. Gue ngerasa tuh kayak gitu. Kayak lagi ya memang bisnis. Ini global lah ya istilahnya. Iya, kayak bisnis tuh ya bisnis nomor 1 tuh teknologi sekarang. Dan gue ngerasa terus ditambah lagi gue bilang kok Facebook kesini ya, gue bilang ini pasti bakal ikan paus nih ya kan. Ikan paus ini dunia tuh kayak tiba-tiba tuh semua tuh kayak bergerak tuh ke arah sini, kiblatnya tuh kayak ke situ tuh. Oke. Ya kan, meskipun ada AI kemarin, menurut gue kiblat masih tetap bergerak. Karena kan fundamental AI hanyalah teknologi dasar aja, dia cuma satu teknologi doang bro, nggak kayak blockchain ini kan dia teknologi juga, revolusi teknologi juga, dia keuangan juga kan. Betul. Jadi permainan dunia ini bergeser, market politik semua kan, itu kan seru bro. Keren banget. Jadi apa yang kita tahu cryptocurrency, berarti kita tahu politik saat ini. Menurut gua ya. Kalau kita lebih deep, misalnya kebijakannya Trump segala macam. Yang lu tahu kripto sebenarnya lu tuh tahu tentang kondisi politik saat ini. Kalau dulu kan saham kan. Iya. Kalau lu belajar saham atau lu segala macam. Nah, gue sekarang udah sampai di titik itu tuh. Gue sampai kayak kalau misalnya kayak gini, ini bisa kejadian kayak gini. Perang bisa terjadi atau segala macam ini. Karena keputusan market yang kayak gini gitu. Jadi semuanya tuh sebenarnya kalau gue lihat secara objektif ya, ini semua kepentingannya adalah uang. Betul. Menurut gue dunia ini sekarang nih kepentingan politiknya adalah kebanyakan uang. Mungkin tentang persaingan ini, tentang nilai saham, terus kepentingan politik segala macam. Jadi menurut gue semakin gue dalemin, gue ngerasa kayak wow keren banget industri. Terus di mana lagi gue ngelihat project-project yang selalu setiap bulan tuh project luar ya. Ya gue perhatiin project luar tuh kayak selalu aja kece gitu, selalu aja. Iya, selalu kece gitu, selalu keren gitu. Jadi ya gue berharap lah di Indonesia bukan juga nggak kece juga, tapi kan kembali lagi kita resource segala macam, kita butuh orang juga kan. Masih early lah, Indonesia masih terlalu awal. Masih early, tapi gue suka bro, setiap hari tuh ada project yang keluar, masih ada gitu. Terus exchange juga keluar, influencer bro, waktu 2021 nggak banyak. Zaman Indra Kents ya kan, Indra Kents, Doni Salmanan, misalnya ada beberapa lagi influencer yang lain. Sekarang udah berapa bro? Banyak. Sekarang tuh kalau gue bilang, kalau dulu ya nggak sampai 10 influencer. Kalau sekarang itu udah di atas 50 influencer. Betul. Berarti berkembangnya dalam 4 tahun kan cepet banget kan. Dan berarti semua juga lagi kejar-kejaran nih. Tapi gue sih support buat teman-teman influencer yang sekarang ya. Yang jelas kalian semua mengedukasi banyak orang. Tapi kembali lagi kalian juga, selain kalian ngasih edukasi ke orang, kalian juga harus lebih banyak belajar juga. Karena kita kadang-kadang
ngasih edukasi ke orang, kita lupa kalau kita mesti harus belajar lagi. Apa nih menurut bro elemen yang paling penting yang harus dipelajari oleh seorang influencer sebelum mereka cuap-cuap? Gini bro, dalam gue jurusan komunikasi pula kan, komunikasi. Kalau misalnya kita ngomongin tentang media tuh ada yang namanya pers bro, ya kan. Ya kalian ini kan kita ngomongin berita nih, dulu aja pers itu punya 5W1H, mereka punya aturan, mereka ada redaktur. Kalian kan bisa asal ngomong aja, bisa ngasih persepsi yang kemana-mana kan. Jadi menurut gua sih kalau bisa pakai ketentuan pers aja bro. Maksud gua secara jurnalistik dong. Maksudnya secara jurnalistik? Maksud lebih gua, konkretnya gimana? Lebih konkret? Harus objektif. Oh, objektif. Harus objektif. Kalau jurnal kan nggak boleh ke sana, nggak boleh ke kiri, ya kan, gitu. Menurut gua secara jurnalistik itu harus objektif, nggak boleh ada kepentingan. Siap. Kalau ada kepentingan, lu harus ngomong sesuatu di awal gitu. Jadi orang nggak ada. Gitu. Misalnya, ya benar, gue setuju sama lu. Kadang-kadang banyak KOL tuh yang dibayar, tapi mereka nggak ngomong mereka dibayar. Kalau di luar negeri, setahu gue mereka harus bilang, oh ini sponsored by siapa. Gue disupport sama ini nih. Nah kalian mau tahu nggak proyeknya? Jadi orang tahu ya. Objektifnya yang lu harus kasih tahu. Jangan subjektif. Subjektif tuh bahaya. Subjektif jadi penggiringan opini bro. Betul. Nah itulah makanya banyak drama segala macam terjadi. Karena apa? Karena dia penggiringan opini. Iya banyak kan? drama Berpikirnya dia, bro. Come on. Iya kan? Maksud gue tolonglah kalian harus berpikir bahwa ada dampak. Media itu ada dampak. Berita juga dampak. Nanti peran kalian tuh udah hampir sama dengan peran-peran media yang konvensional ya. Jadi menurut gua lu harus punya peran yang harus luar biasa nih. Lu juga punya PR lah gitu. Tapi kembali lagi pelan-pelan aja. Gua nggak nuntut kok gitu. Siap. Dan lu kan juga pada nggak dapat duit dari gue ya kan. Jadi ya sebenarnya kembali lagi masukkan aja lah ya. Masukkan aja sih gua siap, gitu. Tapi tetap aja gua nggak akan mau musuhan sama siapapun. Gue mau berteman sama siapa aja gitu. Wah, kalau kripto Twitter atau KOL di Indonesia kadang suka gitu ya. Ya war kiri kanan. Ya nggak apa-apa lah. Gue tahu lah semua kalian kayak gimana. Gue tahu kalian kayak gimana. Belakangnya juga gue tahu kalian semua jujur. Kita orang lama brother. Kita kedengeran pasti telinga kita. Lo pasti kayak gitu juga betul, kan. Betul. Gosip selalu ada. Tapi kembali lagi, mendingan kita rukun-rukun aja, baik-baik aja. Kalau misal kalian berantem masing sama satu sama lain, ya udah kalian berantem aja, jangan berantem sama gue deh pokoknya. Gue mau berteman. Mau berteman ya. Gue mau berteman, gue mau ngebangun Indonesia ini lebih baik bro. Dari sisi kripto. Dari sisi cryptocurrency. Nah kalau bicara soal event, lu kan memang fokus di event. Event seperti apa yang lu impikan banget di Indonesia? Karena kalau kita bicara event kripto, ya masih token 2049 lah terbesar di dunia, bener nggak? Itu di Dubai dan di Singapura, bener nggak? Di Indonesia memang ada Coinvest, itu termasuk salah satu yang paling besar, paling besar. Bener nggak? Untuk saat ini ya. Jadi apa yang lu lihat? Apakah lu memimpikan suatu event yang jauh lebih keren daripada itu? Kalau iya seperti apa? Kalau gue sih, gue nggak akan bisa kasih bocoran karena itu IP gue. Wow, nah tapi gini, pada dasarnya gini. Karena gue anak kreatif, gue selalu inovasi dong, selalu berinovasi. Gue pasti harus cari sesuatu yang beda dari angle-angle-nya gue. Kalau misalnya kita kalau sekarang kan ada bahasanya POV kan, point of view. Di luar itu, waktu di Dubai ataupun di Singapura, kita ketemu sama orang-orang punya kualitas yang oke gitu. Untuk networking. Itu value-nya kalau di luar. Kalau di Indonesia menurut gue value-nya adalah bagaimana cara mereka mau belajar dulu aja. Menurut gue ya. Berarti mau event yang intinya orang mau belajar. Mau belajar dulu, belajar sama-sama, connectingnya juga nanti after di event gitu. Tapi bukannya orang malas ya belajar ya? Satu kata yang paling orang malas itu kan bukannya belajar ya. Orang maunya cuan doang, nggak mau belajar. Ya, kalau bisa kita jebak teman-teman tuh dengan ada keuntungan di dalamnya. Karena apa? Karena semua politik bro. Semuanya pasti pengen punya kepentingan dong. Kan? Nah jadi menurut gua ya kita juga harus memancing mereka dengan keuntungan juga. Maksudnya ada motivasi lah. Kayak ngelihat duit gitu, oh bisa ya cara dapat duitnya kayak gini ya, bisa. Maksudnya sesimpel itu gitu. Ya paling kalau di antara 100 mungkin 10 orang yang nyangkut, menurut gua masih aman lah. Intinya mereka aware, semuanya peduli, semuanya ngerti gitu. Mereka tahu bro, bayangin bro, kalau misalnya seandainya ada banyak perusahaan Indonesia yang beradaptasi dengan Bitcoin ataupun cryptocurrency bro, betapa majunya negara kita bro. Betul. Maksudnya mereka oke lah, mereka punya
utility perusahaannya mereka secara investasi, misalnya mereka punya coffee shop, mereka udah mulai cicil Bitcoin atau cicil Ethereum atau segala macam, valuasinya perusahaannya enak, pembukuannya enak. Dari hal simple bisnis konvensional aja tuh udah bisa kita kembangkan, maka PR-nya banyak banget. Belum yang kampung-kampung. Gue lagi fokus ke kampung-kampung juga. Oh ya? Gimana tuh fokus ke kampung-kampung itu maksudnya? Jadi gue lagi juga mau buat namanya kampung kripto, bro. Kampung kripto. Iya, kampung kripto tuh menarik nih. Ya, apa IP itu? juga. Nah, jadi gue mau buat fokus ke beberapa daerah yang akan gue bangun atau gue bina untuk mereka melek cryptocurrency. Minimal itu aja dulu basic. Jadi semua kalangan, jangan kaum elit aja. Kaum elit, orang-orang tajir, orang-orang yang punya duit miliaran, nggak usah kayak gitulah. Mereka juga yang anak-anak orang-orang bawah ini juga mereka harus tahu. Mereka juga bisa kerja di luar, mereka masih bisa kerja gitu. Betul. Oke, jadi kalau bicara soal kripto, apa nih koin-koin andalan lu yang lu bullish? 3 aja lah, 3 koin yang paling lu bullish. 3 sih sebenarnya, gue jujur aja sih 3 kata sih gue fokusnya sebenarnya ke Cardano, Solana sebenarnya. Cardano, Solana, Ethereum pasti. Cardano, Solana, Ethereum. Iya, tapi gue sih jujur sih gue lagi bagi gua ya, hati gua tuh Solana banget sebenarnya. Kalau dibilang hati ya, kenapa? Karena bagi gua secara dia konvensional, dia punya handphone, bro. Mana ada kripto yang kayak gitu, bro. Secara blockchainnya juga dipakai banyak sesuatu. Menurut gua Solana adalah Ethereum yang berevolusi gitu. Bagi gua ini memang pendapat pribadi, nggak apa-apa. Ini memang marketnya memang begini-begini tetap ya kan, nggak kayak Ethereum ya kan, tapi bagi gua Solana itu gue tertarik banget gitu. Gue ngeliat tuh kayak Solana tuh selain jaringannya yang terus mereka punya produk-produk konvensional, mereka nge-package atau mereka mau marketingin kayak bongnya aja tuh keren banget. Gue suka, bro, gue perhatiin. Gue perhatiin. Lu bullish banget on Solana lah. Iya, bukan gue menyerahkan harta gue ke Solana. Untuk trading future gue juga main di Solana. Tapi kalau ngomongin tentang suka sama projectnya tuh ya Solana gitu. Baru ya BNB lah. BNB itu ya gue bilang Ethereum sama BNB hampir sama lah. Hampir sama ya. Karena mungkin BNB lebih capitalnya lebih besar karena dia punya exchange kan. Dan tapi gue suka juga kemasan-kemasan dia ngebangun kayak Aster dan lain-lain, itu keren juga secara marketing. Gua kalau orang marketing sih harus belajar sih sama mereka orang. Menurut gua ya kalau untuk marketing sama Binance ya. Sama Binance tuh marketingnya oke banget. Mereka approach, mereka ngomongin tentang warnanya mereka, ngomongin tentang simbolnya mereka, ngomongin tentang event-eventnya mereka, merchandise-nya mereka. Menurut gua, dan gua kan pernah juga kan ke Dubai Blockchain Week kan. Ya, nah itu dari Binance juga. Gua ngelihat acaranya mereka, menurut gue juga keren gitu, ya. Tapi sebenarnya standar-standar aja sih. Kalau gue bilang kan edukasi, exhibition kan basicnya kayak gitu kan. Betul. Edukasi, exhibition, cuman bidang tamunya ya serunya kalau networking di luar kan. Bro, dari mana? Dari Jerman misalnya, dari Prancis gitu. Ya udah kita tukeran kontak, Telegram segala macam, ngomong bahasa Inggris mau meninggal kan. Kadang-kadang suka skip ya kan. Ya habis itu terus kita bisa langsung kan deh, kalau misalnya kita masuk ke acara-acara yang di luar gitu kan, mereka kasih nomor Telegram, kita selfie bareng. Biasanya kayak gitu tuh guys. Kalau misalnya acara di luar tuh, kalau misalnya mau tukar kontak Telegram, bisa selfie bareng, habis itu kirim fotonya, nama projectnya apa. Intinya di kripto ini jauh lebih friendly lah ya. Waktu saya masih bisnis konvensional juga saya merasa kayak kalau bukan orang kripto itu nggak begitu gampang dideketin gitu. Kadang-kadang orang kan, apalagi bisnis konvensional, menganggap kiri kanan tuh kompetitor atau saingan. Tapi kalau di kripto kita, ya saya juga sama seperti Bro Rudy, sering ke event-event tuh memang mereka asal kita berani buka omongan aja pasti mereka welcome sama kita. Ya kan. Mereka pasti pokoknya nilai jual gua adalah jumlah penduduk kita doang. Secara value. Jumlah penduduk Indonesia ya. Iya, itu kan salah satu angka kan. Benar. Jadi value kita ya di situ aja. Jumlah penduduk negara kita ini, lu masuk lah. Iya, masuk ke Indonesia ya. Ajak orang masuk ke Indonesia. Jadi tolong pemerintah hargain teman-teman yang keluar. Ini mereka membawa nama Indonesia, membuka investasi sebesar-besarnya untuk Indonesia. Tolonglah pemerintah juga harus aware kalau misalnya project-project ataupun ini semua tuh harus minimal, nggak usah lah dikasih duit, minimal dikasih support, dikasih semangat aja.
Kenapa? Karena kita keluar ketemu sama orang luar, mereka itu udah jadi bentuk promosi. Dan ada ruang-ruang investasi yang bisa masuk. Ini kan kita berjuang juga pahlawan devisa juga demi kita Indonesia ini. ya. Iya. Demi Indonesia lah. Iya, benar. Dulu lu inget gak waktu 2000 gue setelah ketemu lu apa sebelum ketemu lu di beda hari kan gue kan ke Malaysia. Oh setelah itu lu setelah ya gue setelah ketemu lu kan gue ke Malaysia kan, gue Malaysia ke Genting waktu itu ke Genting. Trading enggak itu event ada event Binance atau apa gitu. Iya pokoknya ada project lokal juga waktu itu di situ. Tahu. Gua ke sono waktu itu masih zaman Covid ya. Nah, set datang acara apa? Kita ada acara kripto di mana? Di Genting kripto gitu. Semua orang kayak bingung ya. Semua orang Malaysia tuh kayak sinis gitu kan. Masih haram kan. Ya kan pada sinis ya. Set datang sana di Genting mah udah umum ya kan. Karena tempat kasino gitu. Ya kan buat event di situ selesai segala macam. Pas dapat dengar Anwar Ibrahim melegalkan kripto dan segala macam kan. Dan mereka riset besar-besaran segala macam, gue bilang gila ya dulu mereka sinis banget sama kripto. Sekarang mereka langsung adaptasinya cepat banget. Lebih kenceng daripada Indonesia. Betul. Tapi memang gue merasa orang-orang yang hari ini support kripto, Michael Saylor, BlackRock, ya kan, mereka tuh dulunya semua menentang loh. Iya. Ya kan, tapi kan ujung-ujungnya mereka akan kripto pada waktunya ya. Gini loh, menurut gue tuh gini, kalau orang ini dasar banget, dasar. Jadi apaan sih bro kripto bro? Kalau bisa orang itu lu ajarin, gue kirimin ya. Duit lu berapa? Duit lu 30 juta ya, 30 juta. Lu transfer ke gue 30 juta, gue tradingin ya duit lu ya. Nah oke, dapat 31 juta ya. Gue transfer ya sekarang ya, lewat kripto USDT. Oh kayak gini bro kerjanya. Cara ketik orang tuh pengen tahu tuh cara kerjanya dulu sebenarnya. Dia harus praktek lah ya, bukan cuma teori-teori. Jadi gini, menurut gue kayak gue tuh ngelihat, oh ternyata bisa dapat duit ya dari sini. Ada di situnya tuh, ada call-nya. Nah, lu inget nggak Trump? Anti kan, ketika dia buat NFT kan baru dia fokus banget di kripto kan. Betul. Karena dia ada call-nya, dia langsung kayak, oh works ya. Works ya, gue campaign pakai ini ya, gitu ya kan. Wah ini duit nih ya, langsung kemana-mana pikirannya kan. Ya kan. Nah, menurut gue orang juga harusnya kayak gitu. Maksud gue orang-orang yang baru tuh works nggak? Kripto tuh works nggak? Emang bisa diduitin? Gitu aja tuh masih mereka belum tahu kan. Terkadang mereka nggak mau karena nggak ada yang bimbing mungkin atau takut, jadi mereka nggak berani terjun. Karena masih 3 langkah itu. Betul. Tapi kalau kita yang pandu mereka secara praktek atau langsung gitu, kadang-kadang orang lebih langsung ngerti ya. Iya benar. Jadi maka gue bilang, abis event juga biasa gue ada community gue kan iCrypto Alpha namanya. Itu mereka gue akan kasih edukasi secara gratis, secara grup. Tapi mereka mesti masuk ke salah satu exchange misalnya. Tapi nanti gue akan kasih output. Nanti gue akan kasih tahu stimulus mereka lah untuk gimana cara mereka investasi di kripto gitu. Siap. Jadi memang gini, kita tuh butuh mungkin ini pandangan gue aja. Ada call-nya untuk kayak works ya. Gitu tuh. Di situ kan baru masuk satu tahap lagi. Betul. Mereka baru nanti mereka gali lagi lebih dalam. Ya kan? Iya enggak sih? Lu ada di bagian itu ada enggak sih kayak ternyata bisa ya? Oh ternyata gini ya. Oh ternyata gini. Ada call-nya gitu. Terkadang kalau orang cuma dengar gitu ya, ya udah. Lu bisa dapat duit banyak gitu. Tapi mereka karena mereka enggak mencoba, enggak benar-benar terjun, jadi mereka ya udah lupakan gitu. Setuju. Jadi kayak menurut gua ternyata works ya gitu. Ternyata ada hasil ya atau ada pergerakan. Ternyata bisa dicairin ya. Itu maksud gue, orang kan langsung mikir kan. Betul. Oke, baru gue mau coba deh pelan-pelan deh gue belajar kayak gitu. Siap. Ya masih yang di PR gue, orang Indonesia berpikirnya, gue nggak tahu ya, ataupun manusia berpikirnya apakah seperti itu, ya kan? Siap. Nah itu yang menurut gue juga PR-nya kita bareng-bareng untuk sama masyarakat di bawah itu kita harus bisa menggalakkan edukasi kripto ini bukan cuma di omon-omon tapi di praktek. Betul. Setuju. Dan kalau seandainya ngomong-ngomong aja masukin clipper banyak-banyak percuma ya. Menurut gua kurang efektif lah. Oke, ya. Jadi menurut gua digital doang tanpa menyentuh langsung turun ke jalan ataupun langsung grassroots. Kan kita orang politik juga kita tahu lah. Jadi kalau politik itu kan memang kembali lagi bukan cuman secara visi aja kan, bagaimana kita harus grassrootsnya juga ya. Praktek di lapangan segala macam ya gitu kan. Dan
menurut gua juga di Indonesia ini mesti ada ada kesadaran kolektif untuk itu. Oke, Jadi siap. gua nggak butuh 120 juta itu orang yang ngerti kripto. Minimal itu 30%-nya aja udah cukup banget untuk ngebangun negara kita bisa jadi lebih baik. Siap. Nah, menurut gua. oke. Nah, ada nggak nih pesan terakhir mungkin untuk teman-teman sobat kripto yang lagi nonton podcast ini? Kira-kira apa nih kalau lu bisa rangkum supaya mereka lebih aware lah, apa pesan dan kesan terakhir buat teman-teman yang mungkin baru mau terjun ke kripto atau sudah terjun ke kripto tapi cuman trading doang. Iya. Menurut gua banyak-banyak riset lagi sih. Lu menganggap kripto itu bagian dari hidup lu apa bukan? Kalau misalnya seandainya memang bukan ya udah gitu. Lu ada minimal tuh kayak yang gue bilang tadi works-nya. Lu dapetin dulu works-nya itu di kripto. Kayak ternyata efektif ya, dan gak usah semuanya melulu trading. Karena trading itu basic lah, lu pengelolaan keuangan lah itu. Tabungan, trading ya kan, tabungan investasi nih, spot misalnya, trading nih. Nih ada satu poin nih, kerja. Nah, bagian kerja ini nih, ayolah. Banyak orang belum ngulik. Yang kerja ini nih, menurut gua, ayolah dikulik lah kerja. Ya kerja. Lu mau sebagai community manager, freelance, atau lu coba lu ngulik gitu. Volunteer bahkan. Iya, project-project luar. Mau itu projectnya scam sekalipun. Iya. Kenapa? Karena di situ lu ngerti, medannya kripto nih kayak gini. Betul, lu belajar ya. Iya. Pelan-pelan nanti lu akan ngerti mana yang scam, mana yang enggak scam. Lama-lama lu tahu tuh. Betul, karena pada dasarnya gue yakin banyak orang yang melakukan project itu awalnya nggak mau scam. Betul. Ya, gue percaya. Ya, gue yakin juga begitu. Tapi tiba-tiba ada keadaan, tiba-tiba dia megang duit gede banget, bisa jadi scam. Atau tiba-tiba maksudnya projectnya tidak berjalan sesuai dengan rencana dia. Betul. Sama kayak bisnis lah pada umumnya. Iya, ada juga kan kayak misalnya orang buat project token, misalnya mereka ternyata dia nggak ngerti tentang market maker, gimana mereka tiba-tiba di dropin sama orang. Betul. Jadi projectnya hancur, integritasnya juga rusak. Itu kan banyak faktor. Hancurnya sebuah project itu banyak faktor. Setuju. Jadi menurut gua teman-teman ini ada investasi, ini kalian pelajari. Memang banyak ya saudara-saudaraku. Banyak nih yang dipelajari. Investasi, tabungannya di spot, investasinya mungkin bisa di future. Nah, ini kerja. Nah, ini kita ngelakuin ini ya. Ya, betul. Ada kerja, ada investasi, gue yakin basicnya itulah. Iya, setuju. Ya, 3 itu kerja. Nah, kerjanya ini nih lu cari deh. Iya. Gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa dapat carinya kerjanya di mana, lu bisa DM gua, lu bisa nanya langsung, lu bisa nanya orang-orang kripto, "Mas, jobnya apa sih?" Lu nanya lah influencer kripto, mau nomor 1 di Indonesia, nomor 3 di Indonesia, bebas. Lu tanya deh. Mungkin jangan tanya sama influencer mungkin nggak ngerti juga. Kadang-kadang ada influencer yang kerjanya kan cuman influence nge-shield, invest doang. Mereka bisnis ya. Tapi tanyanya sama orang-orang yang terlibat di project. Yang punya perusahaan lah. Nggak mesti punya perusahaan. Saya yakin ada banyak juga orang Indonesia yang terlibat di project luar. Banyak. Iya, ya kan. Mungkin mereka start kayak saya bilang, start dari volunteer, dari jadi community moderators, pelajarin projectnya. Nanti pelan-pelan kita bisa naik kelas tuh. Iya, dan penting banget nih kalau misalnya kita subscribe YouTube ini ya, karena kan makin banyak orang-orang yang juga seperti gua kan, yang di kripto kan. Jadi kalian tetap harus subscribe YouTube ini. Karena apa? Karena kalian juga bisa ngulik tuh pembicara-pembicaranya tuh. Kalian bisa DM misalnya, "Mas, ada pekerjaan yang mungkin bisa diinformasikan ke saya nggak?" Ya sih gitu. Karena saya mau kerja di Web3 nih gitu. Nah, kemarin pun waktu kita bikin event di Universitas Pancasila, ada satu startup yang ngebantuin pencari pekerjaan di dunia Web3 untuk masuk ke dalam Web3. Iya. Apa namanya? Mancar itu juga portal Web3 kan. Portal kerja Web3. Gua akan kerja sama banget sama dia sih. Karena kembali lagi pada dasarnya, orang tuh takutnya mikirnya tuh di kripto tuh cuman buat konten kreator ataupun sosial media doang. Sebenarnya luas banget, Bro. Padahal banyak banget. Iya. Marketing, BD atau segala macam. Ya, itu banyak banget lah pokoknya. Dari segi marketing, belum developer ya kan. Menurut gua banyak lah. Ini luas banget. Ingat Bray, finance, hukumnya, ya kan? Ya, legal kan, ya. Dari sisi legal juga penting ya kan, finance-nya juga sama. Terus tim mungkin mereka untuk negosiasi politik untuk dari Amerika, misalnya dia punya exchange dari Amerika ya kan, mau kerja sama Indonesia mungkin sebagai jembatannya ya kan, untuk
berkoordinasi sama pemerintah, sama ABI, sama siapapun itu organisasi-organisasi yang ada di negara kita ya kan. Banyak bro, karena ini gini loh bro, ini nih proyek apa ya, proyek besar gitu. Ibaratnya dapurnya kripto ini sekarang lagi jadi dapurnya juga gitu, selain saham ya, dapurnya ekonomi dunia. Betul, gitu. Setuju banget. Nah jadi kalau lu nggak masuk ke situ ya bahaya juga. Ketinggalan gitu. ya. Ketinggalan. Okay. Masih ada waktu 5 tahun lagi bro. Kenapa 5 tahun? Karena menurut gue tahun 2030 kan gue kan ngitung kan. Ya. Ketika di Dubai 2021 itu gue di Dubai 2021 2022 gue tuh ngitung kan sekarang 2025 ya. 2025. Nah itu kan pergerakan kesadaran waktu di Dubai pada waktu itu sekarang udah kesadaran di seperti di Indonesia. Oke. Ya kan udah sampai ke grassroots nih, ya kan. Maksudnya bukan grassroots banget gitu. Nah, gue yakin nih di 4 tahun ini kan namanya juga teknologi informasi kan sangat cepat kan. Gue yakin juga yang 30% masyarakat Indonesia itu akan tembus sih, Bro. Siap. Untuk orang kripto, tapi masih ada waktu itu. Nah, sampai 2030 itu ya. 2030 nih timeline-nya nih. Nah, jadi 5 tahun lagi berarti lu kejar-kejaran nih cepet-cepetan nih. Ya kan cukup untuk dapat positioning ini kan. Okay. Karena nanti ketika 2030 menurut gua udah umum. Oh oke. Sudah mature ya? Iya, industrinya udah mature. Udah mature. Kayak saham pada hari ini ya? Iya. Udah umum gitu. Ya, udah umum. Kalau ini kan masih orang-orang mungkin udah ngerti kripto dan pakai kripto tanpa mereka sadar ini kripto gitu. Iya, udah kayak GoPay mungkin. Iya, nice. Mungkin betul. ya. Kalau seandainya ada kebijakan yang baik di negara kita gitu. Siap. Oke. Pokoknya gue doakan pemerintah mendukung proyek kripto ini dan mengawasi. Ya, gitu. Ya, gue yakin pemerintah memang sedang melakukan itu kok. Iya. Jadi ya, thank you Bro Rudy. Iya, thank you. Kita udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam. Iya. Gak kerasa ya. Gue yakin lu pasti punya banyak kesibukan, event dan lain-lain. Tapi lu udah meluangin waktu. Terima kasih. Semoga kedepannya event-event yang lu bikin bisa lebih mengajarkan dan membuka portal bagi masyarakat Indonesia untuk belajar kripto, untuk mencari kerja di kripto, biar bisa dapat dolar juga kan, benar kan? Kalau di kripto kan USDT ya istilahnya. Goals gue adalah petani juga harus bisa belajar kripto. Iya. Thank you, semoga kita ada kesempatan di lain hari untuk ngobrol lagi. Kalau suatu hari lu ada project besar atau apa, nggak apa-apa, silakan aja, nanti kita bantu promosiin ya. Oke, siap. Jadi begitu aja sobat kripto, thank you juga udah dengerin. Seperti saran dari Bro Rudy, kita masih sangat awal dan juga jangan cuma trading. Coba pelajari bagaimana untuk mencari kerja di dunia kripto karena lahan pekerjaan tuh sangat amat luas. Lahan basah masih. Lahan basah, bener nggak? Cuman memang susah. Kadang ya harus ngerti Inggris dikit-dikit lah. Minimal kamu ngerti ketik lah, bener nggak sih bro? Iya. Tapi kamu bisa dapat dolar. Iya benar. Dan bisa kerjanya remote. Iya benar. Ya jadi itulah memang kenapa tujuan podcast ini dibuat. Saya sengaja ingin menghadirin orang-orang yang terlibat di dunia kripto, bukan cuma influencer ya kan, yang istilahnya ya developer dari Bro Rudy kayak sebagai event organizer supaya industri kripto di Indonesia jauh lebih maju. Oke. Thank you sekali lagi Bro Rudy. Thank you. Untuk teman-teman juga salam cuan ya. Bye. Bye.